Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing, membahas masalah-masalah ataupun juga kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kita akan berbicara tentang investasi online. Ini marak sekali terjadi, banyak korban, banyak yang menderita kerugian, bukannya untung malah rugi dan bahkan malah rungkad istilahnya. Nah, saya ceritakan dulu, ceritanya gini nih. Ini saya ceritakan supaya menjadi bahan pelajaran bagi kita yang berniat atau tertarik untuk investasi online, baik itu di aplikasi maupun di website. Ceritanya gini, ada salah seorang teman saya yang ikut investasi online di salah satu aplikasi. Aplikasi tersebut bergerak di bidang robot kecerdasan buatan. Nah, teman saya ini membeli paket investasi level 1. Seharga Rp300.000 lebih. Akhirnya dia mendapatkan profit harian sekitar Rp20.000 lebih setiap hari. Kemudian bisa ditarik kalau jumlahnya sudah mencapai Rp30.000. Dan faktanya memang benar, teman saya ini dapat profit dan bisa menarik profitnya masuk ke rekening pribadinya. Karena mendapatkan bukti bahwa investasi ini ternyata berjalan menghasilkan profit, teman saya ini tertarik untuk membeli paket investasi dengan level yang lebih tinggi. Belilah level yang lebih tinggi di atasnya, yaitu level investasi sebesar Rp700.000 lebih. Profit nggak? Profit. Bisa narik nih masuk ke rekening. Setelah itu dia tertarik lagi karena ini levelnya banyak sekali sampai level 7. Teman saya ini beli lagi nih paket investasi yang level sangat tinggi waktu itu, yang investasinya sebesar 20 juta. Sayangnya, ya, teman kami ini membeli paket investasi tersebut bukan dari uang pribadi dia sendiri, bukan dari hasil keuntungan dari level-level sebelumnya, melainkan dia pinjam ke aplikasi pinjaman online. Dia pinjam kurang lebih sekitar 3 aplikasi yang dia ceritakan. Ada yang satu aplikasi dia pinjam sampai 20 juta, di mana dia harus ngembaliin uang sebesar 30 juta. Kemudian di aplikasi yang kedua dia minjem kurang lebih sekitar 5 juta, dan di aplikasi ketiga juga dia minjem kurang lebih 4 juta. Sehingga total uang yang dia pinjam kepada aplikasi pinjaman online itu hampir mencapai 30 jutaan, dengan resiko pengembalian ya lebih dari 40 juta yang harus dia kembalikan kepada aplikasi pinjaman online tersebut. Sayangnya setelah berjalan beberapa waktu ya, akhirnya si aplikasi ini terjadi masalah yang ujung-ujungnya terjadi scam, di mana aplikasinya sudah tidak bisa berjalan atau berjalan akan tetapi profitnya tidak bisa ditarik, tidak bisa WD, tidak bisa masuk ke rekeningnya. Akhirnya lama-kelamaan si pengelolanya ini pun melarikan diri. Grup WhatsApp-nya dia kunci, kemudian si pengelola aplikasi itu pun ya menonaktifkan WhatsApp-nya sehingga tidak bisa dihubungi lagi, tidak bisa ditelusuri lagi. Yang akhirnya teman kita ini yang tujuannya, yang keinginannya ingin untung berkali-kali lipat, ingin mendapatkan uang ratusan juta dalam waktu hanya beberapa bulan dengan meminjam pinjaman online yang totalnya puluhan juta. Namun apa yang terjadi? Justru malah mendapatkan kerugian, bahkan kerugiannya sangat-sangat besar. Bukan hanya uang dia sendiri yang hilang, tetapi uang pinjaman online pun belum sempat dikembalikan, jumlahnya puluhan juta. Dan kondisi seperti itulah yang membuat teman kita ini sangat-sangat begitu kecewa. Nah, oleh karena itu, buat kita nih yang tertarik berinvestasi, baik itu di aplikasi maupun di website, di pengelola investasi, harus bisa memahami, mengetahui tips-tipsnya terlebih dahulu. Jangan langsung investasi begitu saja, karena misalkan iming-imingnya menggiurkan, keuntungannya misalkan berpuluh-puluh kali lipat dari modal yang dikeluarkan, dari modal investasi yang dikeluarkan, kita langsung ngegas aja nih. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, setidaknya ada beberapa tips yang saya coba rangkum. Nanti teman-teman boleh menambahkan tips-tips yang lainnya seperti apa. Tapi menurut saya ada beberapa tips yang sangat penting sebelum kita berinvestasi di dunia online, aplikasi ataupun website, agar kita tidak menjadi korban scamming, agar kita tidak menjadi korban penipuan dengan modus investasi seperti ini ataupun jenis yang lainnya. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama, teman-teman, yang paling utama adalah berpikir rasional. Gunakan akal sehat, pakai logika kita. Kalau misalkan ada tawaran investasi dengan keuntungan yang berlipat-lipat kali keuntungannya, berlipat-lipat ganda keuntungannya, itu kita harus berpikir, logis tidak?
Nah itu ya, jadi jangan hanya berpikir, oh ini keuntungannya misalkan 10 kali lipat dari modal yang kita tanamkan, yang kita investasikan. Akhirnya maulah berinvestasi. Kemudian terbujuk rayu lagi dengan tawaran level yang lebih tinggi dan lain sebagainya, yang akhirnya terjadilah scamming. Jadi yang pertama, berpikir rasional, gunakan akal sehat, pakai logika kita. Jadi jangan hanya sekedar tergiur karena keuntungannya berlipat-lipat kali, berlipat-lipat ganda, akhirnya kita langsung ngegas aja. Kalau misalkan nggak logis, profitnya segede itu, dari mana? Maka kita ya tahan diri, jangan langsung ngegas aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, telusuri pengelola aplikasinya tersebut. Telusuri pengelola investasi tersebut. Cari tahu, apakah dia perusahaannya perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Kemudian kita cari tahu legalitasnya sah atau tidak, berbadan hukum atau tidak, dapat izin dari instansi pemerintah yang terkait dengan investasi atau tidak. Pastikan itu semua. Kalau misalkan perusahaannya jelas, misalkan perusahaannya perusahaan dalam negeri, kantornya ada, kantornya jelas, kantornya di mana, dapat kita kunjungi, kemudian legalitasnya sah, punya akta pendirian perusahaan, punya ada ART, kemudian juga punya izin operasional, punya izin dari beberapa instansi yang terkait dengan masalah investasi, itu harus kita ketahui. Kemudian kalau perusahaannya perusahaan luar negeri, cari tahu lokasinya di negara mana. Dan cari tahu lokasi perwakilan di negara kita adanya di mana. Telusuri kantornya, kunjungi kantornya, dan pastikan itu semua legalitasnya dia miliki. Itu sangat penting sekali teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak tahu ini perusahaannya perusahaan luar negeri atau dalam negeri, perusahaannya kantornya di mana, lokasinya di mana, izinnya nggak jelas, nggak kita ketahui, tapi kita maksa ini, ngegas aja investasi. Akhirnya pada saat perusahaan tersebut misalkan ternyata scam, ternyata tutup dan menggondol uang-uang milik si nasabah, investornya, tidak bisa ditelusuri. Kemudian tips yang ketiga adalah edukasi diri. Edukasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Pahami investasi itu apa. Kalau kita tidak paham tentang investasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh si pengelola investasi tersebut, ya tidak ada salahnya kita berkonsultasi kepada mereka yang berkompeten bidang ekonomi, khususnya di bidang investasi. Kalau misalkan kita nggak punya edukasi terkait dengan investasi, karena hanya ada iming-iming yang sangat menggiurkan, kita langsung ngegas aja, maka bisa jadi itu hanya sebuah pertaruhan, hanya sebuah perjudian. Nah, bisa saja seperti itu ya. Yang keempat, tips yang keempat adalah manajemen resiko. Teman-teman, dalam setiap bisnis, menurut saya, bisnis apapun akan ada saja potensi resiko. Terjadi resiko di kemudian hari, ya bisa saja terjadi. Usaha apapun itu, ada resiko rugi, ada resiko-resiko yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memanajemen resiko. Kita harus tahu nih, resiko investasi yang kita tanamkan di sini, resikonya seperti apa. Jadi ketahui dulu untung ruginya. Kemudian selain itu, jangan berinvestasi secara ugal-ugalan atau investasi tanpa perencanaan, investasi tanpa pertimbangan, tanpa kalkulasi, tanpa perhitungan secara finansial. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, tips yang kelima menurut saya ini adalah kontrol kemampuan finansial. Intinya, jangan serakah, jangan rakus pada saat kita berinvestasi. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan untung, kita pengen untung yang terus-terus berkali lipat, maka kita sudah terjebak ke dalam emosi kita, hawa nafsu kita. Berinvestasilah sesuai kemampuan. Jangan berinvestasi apa yang kita miliki semuanya, kita investasikan seluruhnya. Usahakan berinvestasi dengan uang yang memang itu sudah merupakan uang tabungan ya, sebagian dari tabungan kita. Jangan gunakan semua tabungan kita untuk berinvestasi atau menjual aset kita kemudian ditanamkan dalam investasi tersebut. Itu juga sangat-sangat beresiko sekali. Baik, itu saja ya teman-teman beberapa tips dari saya sebelum kita berinvestasi di dunia online, baik itu di aplikasi maupun juga di website, agar kita tidak menjadi korban-korban penipuan, korban-korban scamming dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan investasi. Nah, kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua, dari teman-teman YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.